Halo semua, Tabea. Di minggu lalu, katong su belajar perintah printf yang katong pakai untuk menampilkan sesuatu ke layar. Di topik kali ini, katong akan belajar perintah scanf. Perintah scanf katong pakai untuk meminta user memasukkan nilai ke sebuah variabel. Tujuannya supaya katong punya program akan lebih fleksibel dan tentu interaktif. Sebagai contoh, beta punya program sederhana seperti berikut. Beta deklarasikan satu variabel, lalu beta tampilkan saja. Sekarang katong mau bikin supaya apa yang tertampil di sini itu yang menentukan adalah pengguna, user. Caranya bagaimana? Katong pakai perintah scanf. Format dari perintah scanf sebagai berikut. Jadi katong ketik saja scanf, lalu buka kurung, di dalam tanda kutip katong tentukan format specifier, dalam hal ini %d, karena katong akan meminta user untuk kasih masuk nilai ke variabel yang namanya i bilangan. Ya, variabel ini bertipe integer. Jadi katong pakai format specifiernya %d. Jangan lupa ada tanda dan di sini. Tanda dan di sini berarti alamat dari variabel i bilangan. Kalau beta compile dan beta jalankan, munculnya seperti ini. Katong bisa kasih masuk nilai, misalkan 78, akan tertampil isi variabel i bilangan sama dengan 78. Saat katong pakai perintah scanf, ada 3 pertanyaan yang harus katong jawab. Yang pertama, variabel mana yang akan katong pakai untuk menyimpan inputan dari pengguna. Yang kedua, kalau katong sudah tahu variabel mana yang katong pakai, tentu katong tahu juga dia punya tipe datanya, maka katong harus menggunakan format specifier yang bersesuaian dengan tipe data dari variabel yang katong mau pakai. Terus yang ketiga, ini adalah pertanyaan yang muncul untuk pengguna supaya pengguna bisa menginputkan sesuatu. Ya, contohnya di sini pertanyaan yang munculnya adalah masukkan sebuah bilangan. Sebagai contoh, di sini beta punya satu variabel namanya f bilangan. Dia adalah variabel yang bisa menampung bilangan berkoma. Ini contohnya 5,4. Beta kasih tipe datanya adalah float. Ya. Agar user tahu harus melakukan sesuatu, beta kasih muncul pertanyaan, masukkan sebuah bilangan. Ya. Setelah itu, beta panggil perintah scanf. Lalu beta pakai format specifier %f. Ya. Format ini katong pakai untuk tipe bilangan float. Terus katong koma, lalu pakai tanda tanya, lalu katong masukkan nama dari variabel yang katong mau pakai. Setelah itu di sini katong tampilkan saja apa yang tadi user baru masukkan di sini. Format specifier untuk perintah printf juga katong pakai %f untuk bilangan float. Kita jalankan lagi. Untuk yang poin ketiga ini, beta rasa katong perlu
memperbaiki pertanyaan ini, karena kalau misalkan katong bilang masukkan sebuah bilangan ini, sementara yang katong harapkan untuk user, misalnya saja user harus memasukkan bilangan berkoma, maka sebaiknya pertanyaan ini katong perbaiki. Misalkan katong tulis saja masukkan sebuah bilangan berkoma. Ya, kalau mau jelas juga, misal supaya user tahu, oh bilangan berkomanya itu katong pakai titik di sini dalam hal ini, ya. Kita rasa kalau dengan gitu user akan lebih jelas mau bikin apa ketika dia pakai katong punya program. Perintah scanf bisa juga katong pakai untuk memasukkan isi dari beberapa variabel sekaligus. Ini contohnya, beta buat dua variabel, dua-duanya bertipe integer. Lalu beta minta user, pengguna, untuk memasukkan isi dari kedua variabel itu, isi dari variabel i bilangan 1 dan i bilangan 2, dan dipisahkan dengan tanda spasi, ya. Perintah scanf katong bikin kayak gini. Jadi scanf, terus dalam tanda kutip ini ada 2%d, ya. %d yang pertama itu untuk variabel i bilangan 1. %d yang kedua ini untuk variabel i bilangan 2, ya. Ini ada tanda koma juga di sini, dan jangan lupa ada tanda dan di sini. Lalu katong hanya tampilkan saja di sini, ya, isi variabel i bilangan 1 sama dengan %d, dia akan diganti dengan nilai dari i bilangan 1, sementara %d yang kedua ini akan diganti dengan isi dari i bilangan 2. Kita akan jalankan saja. Kalau misalkan katong saya mau pakai spasi, tapi kalau mau pakai koma bisa juga. Caranya katong cukup di perintah scanf ini katong kasih tanda koma di tengah-tengah, ya. Dan jangan lupa perbaiki katong punya pertanyaan supaya pengguna tahu harus bikin apa. Berikutnya, topik yang beta mau share dengan saudara adalah bagaimana caranya katong pakai perintah scanf untuk tipe data karakter, char. Ya, bentuk dasarnya seperti ini. Scanf, lalu dia punya format specifier-nya %c, ya. Koma, lalu tanda dan diikuti dengan nama variabel c karakter. C karakter di sini, ya. Lalu di sini katong hanya menampilkan isi dari c karakter ini. Kita jalankan saja dulu. Misalkan kita kasih masuk M, ya, tertampil M. Bentuk dasar ini sebaiknya katong hindari untuk pakai kalau misalkan katong mau isi beberapa variabel, ya. Katong sebaiknya menggunakan seperti begini. Beta kasih contoh dulu masalahnya seperti apa, ya, supaya saudara mengerti. Di sini beta punya satu variabel untuk tipe bilangan integer, namanya i bilangan, dan beta juga punya satu variabel tipenya char, namanya c karakter, ya. Lalu beta panggil dua kali perintah scanf. Scanf yang pertama ini untuk memasukkan bilangan
integer. Kemudian scanf yang kedua ini untuk memasukkan karakter. Ya, kita akan jalankan program ini, lalu saudara akan lihat apa yang terjadi. Masukkan isi bilangan. Oke. Sebelum lanjut mungkin kita cancel saja dulu supaya saudara dong mengerti dulu apa yang terjadi ya. Jadi ini ketika program katong jalankan, pertama kan katong akan lihat pertanyaan ini, masukkan isi bilangan ya. Lalu user harus masukkan. Setelah itu muncul pertanyaan masukkan isi C karakter. Lalu user harus masukkan ya. Setelah itu baru muncul perintah printf, dia akan tampilkan isi variabel i bilangan sama dengan %d, nilainya diambil dari i bilangan. Terus dia muncul juga isi variabel c karakter %c, dia ambil dari c karakter ya. Terus di sini beta ada tambahkan lagi %d. Jadi beta menampilkan isi dari c karakter, tapi beta mau ambil dia punya nilai desimalnya. Jadi bilangan bulatnya seperti apa? Kan setiap variabel itu bukan variabel, setiap karakter itu dia punya nilai yang berupa bilangan bulat. Jadi kalau di ASCII nanti saudara dong bisa lihat setiap karakter dia punya ASCII tertentu, bilangan bulat tertentu ya. Kalau kita jalankan lagi, masukkan isi bilangan, isi i bilangan ya. Seperti yang ketemu minta ketemu mau di sini, kita kasih masuk misalkan 45, enter. Saudara bisa lihat di sini masukkan isi c karakter muncul, tapi ketong seng bisa kasih masuk apa, program langsung lompat ya. Langsung di sini tertampil isi variabel i bilangan 45, ini betul karena ketong kasih masuk 45 di sini. Tapi di sini muncul isi variabel c karakter, katong sen lihat apa ya. Tapi ini kayak ada terturun satu baris, lalu dalam kurungnya muncul 10. Nah, 10 ini sebenarnya kode dari enter ya. Jadi di sini sebenarnya yang tertampil adalah enter. Nah, enternya datangnya dari mana? Datangnya itu dari yang proses yang pertama ini. Jadi ketika katong kasih masuk 45, kan katong tekan enter. Nah, enter itu terekam untuk mengisi isi variabel c karakter. Jadi katong sama sekali susah bisa lagi isi nilai ke c karakter. Nah, bagaimana caranya katong atasi ini? Caranya begini. Tambahkan saja di depan ini \n ya. Dengan cara begini, enter yang katong masukkan di langkah ini, dia akan tercover di \n yang ini. Lalu baru katong bisa meminta user untuk kasih masuk nilai yang baru ke katong variabel c karakter. Katong kasih jalan saja dulu. Kita kasih masuk 8. Dia muncul seperti itu. Sekarang kita kasih masuk misalkan W. Nah, sudah muncul ya 88 seperti yang ini. Terus ini karakternya W. Untuk karakter W, dia punya kode desimalnya adalah 87 ya. Walaupun yang di sini misalkan katong cuma mau kasih masuk karakter saja, sebenarnya katong bisa langsung bikin begini saja. Jadi saudara dong bisa pakai ini untuk semua kondisi, yang masalah. Saudara dong bisa cek-cek supaya bisa lihat betul keseng. Kalau katong kasih masuk \n ini akan bisa jalan untuk segala macam kondisi yang saudara dong perlu. Ya, kita kasih contoh di sini. Dia muncul juga, misalnya kita kasih masuk K. Bisa ya. Begitu saja. Jadi untuk scanf untuk tipe data char gunakan bentuk seperti ini. Beta rasa sampai di sini dulu video kali ini. Dangkelai saudara nonton akang sampai habis. Amato.